Komedian Nina Carolina atau yang dikenal dengan sebutan Po Alpa kian menghiasi layar kaca pasca dirinya viral di sosial media. Memiliki karir di dunia keartisan, rupanya yang membuat kehidupan ekonomi Po Alpa kian berubah. Wanita berusia 35 tahun ini makin dikenal masyarakat karena tingkah lucu dan pembawaannya yang dikenal blak-blakan. Tahun demi tahun ia jalani, hingga dirinya kini buka suara atas kejadian yang menimpanya. Memiliki teman dekat yang ia percaya sepenuhnya justru membuat Po Alpa terjerembab hingga kehilangan pundi-pundi yang ia kumpulkan. Berjibaku demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, Po Alpa akhirnya tersadar bahwa dirinya telah ditipu oleh sahabatnya tersebut. Tak ingin menyebutkan siapakah sosok sahabatnya tersebut, namun Po Alpa mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan uang yang ditabung senilai miliaran rupiah. Nahas memang nasib yang dialami Po Alpa atas keluguan dirinya. Namun sang suami tak tinggal diam, hingga akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang mengerti hukum untuk berkonsultasi. Kekecewaan tentu dirasakan oleh Po Alpa. Bukan hanya kehilangan sosok teman, namun dirinya juga kehilangan uang dari hasil jeripayanya bekerja di televisi. Lantas, apa sajakah yang telah diupayakan oleh Po Alpa untuk bisa mendapatkan kembali uang yang tadinya ditabung tersebut? Dan adakah niat baik dari mantan sahabat Po Alpa itu untuk mencoba berkomunikasi dan menempuh jalur damai? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Menjalani pekerjaan di dunia keartisan telah dimulai oleh Po Alpa sejak tahun 2018. Merasa bahwa dirinya mendapatkan penghasilan yang cukup besar, Po Alpa rupanya terpikir untuk menabungkan uang dari hasil syuting tersebut kepada teman dekatnya. Waktu berselang, Po Alpa merasakan bahwa dirinya seperti dikejar hutang oleh temannya tersebut. Karena selalu ditagih untuk menyerahkan sejumlah uang yang cukup besar, Po Alpa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hal itu. Lantas bagaimanakah Po Alpa yang didampingi kuasa hukumnya menceritakan kronologi kejadian hingga dirinya tersadar bahwa ada dugaan penggelapan dalam hal tersebut. Sebelumnya ya, awalnya kan kita udah kemarin ngegubis gue sendiri, ngomong sama media. Mungkin gak ada jera-jeranya juga nih, kagak sabaran gue bawa tim juru bicara gue nih, ya kan. Kali aja gue udah bawa begini, ibaratnya udah terlanjuran viral juga, yaudah makanya gue sekarang bawa lawyer gue dan nih, gak sekalian nanggung 3 orang gue bawa. Biar dia jerak sekalian. Awal mulanya sih kita nabung di 2018. Nabungnya niatnya baik, biar kita nanti punya, kayak kita punya tanah, punya rumah, punya kendaraan. Di awal 2019 akhirnya gue ngejajakin hati pengen ngebangun rumah, karena gue pikir juga duit gue selama ini nabung sama dia kan, ya udah bangunlah tuh rumah belum jadi, agak kata iya, nggak kata i, nggak kata u, dia tinggal begitu aja, lost kontak langsung. Maunya gue sekarang udah nggak mau pesan sama dia, lu ngomong sama laki gue, karena selama ini kan gue nggak pernah tahu, laki gue nggak pernah tahu kan. Maksudnya lu berhubungan sekarang, lu berurusannya sama laki gue, lu hitung-hitungan yuk sama gue habis berapa gue bangun selama gue nabung sama dia, kayak gitu sih. Ya awal-awalnya 5 juta, gue inget banget awal ngasih dia tuh 5 juta. Nah selebihnya 5 juta terus nambah lagi 15 juta, 10 juta, kayak gitu-gitu. Tapi setiap bulan tuh, Po? Nah setiap apa ya, setiap pokoknya setiap ada, setiap diminta dah. Oh dia yang minta? Gitu. Awal mulanya pertemanan atau seperti apa sih, Po? Awalnya berteman, awalnya berteman. Sahabat baik.
Allah bersahabat baik. Dan setiap kamu nabung ada Ada buktinya, mana lawyer gua? Mana lawyer gua? Ini bukti transaksi bahwa namanya itunya yang harus ditutupin bahwa Poalpa ya, ini klien kami juga setiap ada permintaan dia mengeluarkan uang melalui transfer. Nah, ini buktinya ya. Ini dari rekening koran asli. Ini kita sengaja tutup dan kita nggak sebutkan nama, tapi ini kawan dekat, sahabat baik dari Poalpa ya. Nanti rekan-rekan semua bisa tahu ketika kita sudah membuat laporan tindak pidana. Tapi sampai saat ini Poalpa masih membuka jalur untuk berdamai. Tergantung dari dia apakah dia masih memiliki itikat baik atau tidak ya. Terus selama ini memang tidak ada itikat baik apapun dari si kawannya ini, dari kawannya Poalpa sampai konpres sekarang ya. Karena itu kita menghimbau untuk kawannya Poalpa ini supaya segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 7x24 jam ya. Kalau tidak ada itikat baik juga, maka kami akan menggunakan hak klien kami untuk membuka laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Mempercayai sosok yang telah dianggap sahabat, Poalpa pun memutuskan untuk menabung kepadanya pertama kali sebesar 5 juta rupiah. Terpikir untuk membuat sebuah hunian yang indah untuk keluarga. Poalpa menyampaikan hal tersebut kepada teman dekatnya itu. Sayang 1000 sayang, uang yang menjadi impian itu justru mangkrak pembangunannya dan teman dekatnya itu pun pergi tak tahu kemana. Lantas benarkah Poalpa ternyata juga menyetorkan sejumlah uang kepada sahabatnya itu lebih dari satu rekening? Dan kapankah komunikasi terakhir yang dilakukan oleh Poalpa kepada sahabatnya itu? Begini, kalau untuk masalah jumlah yang berhasil kita rekap itu sekitar hampir kurang lebih 1,3 M. Ya, itu dari satu bank. Ya, kita masih menelusuri di bank-bank lain. Nah itu dia, bahkan kemarin gue itu ngomong di media, awalnya media pertama, media kedua, gue masih ada etika baik karena gue ngomong sendiri, ya kan. Ini pengen tahu dia ngubungin gue nggak, kan dia tahu nomor laki gue nggak pernah ganti. Kalau gue mau wajar ganti, gue mah artis, ya kan. Wajar, ya kan, wajar gitu. Iya kan udah 4 tahun, udah ada sertifikat, ya kan. Pengen tahu ada etika baik nggak nih dia nih, kan nomor laki gue tahu, dia rumah gue juga tahu. Ya elah, dia mau orang-orangnya juga banyak, dia juga tahu. Maksudnya ayolah ngobrol baik-baik sama gua gitu loh. Nggak ada etika baik gitu. Malah dia senang nyanyi-nyanyi kalau kita lihat di instastory-nya, ya elah, kayak orang banyakan duit gitu. Ada duit siapa? Duit kita. Kepercayaan yang dibangun kepada sahabat karibnya tersebut seketika runtuh ketika Poalpa akhirnya menyadari dirinya telah dikhianati. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Susah payah membangun kondisi ekonominya untuk jadi lebih baik. Namun nasib buruk menghampiri Poalpa yang belum mengerti apa-apa. Bukan hanya uang tabungan Poalpa saja yang raib, namun ada beberapa hal juga yang rupanya membuat Poalpa merasa dikelabui. Meski demikian, Poalpa tak serta-merta langsung melaporkan mantan sahabatnya tersebut ke pihak kepolisian. Wanita berusia 35 tahun ini masih memberikan waktu 7x24 jam untuk mantan sahabatnya itu melakukan itikat yang baik kepadanya. Lantas hal apa sajakah yang membuat Poalpa merasa terpukul dan tak habis pikir dengan perlakuan mantan sahabatnya itu?
akhirnya nipu itu akhirnya apa tuh? nipu. Jadi gini, di 2000 Ketahuan ya, pas akhir ketahuan. 2020 gue mikir gini, kok gue kayak orang dikejar-kejar utang ya, naruh duit ke dia gitu loh. Sampai akhirnya gue stop tuh, karena gue udah gak megang duit sama sekali. Sampai ada rekening gue 70.000. Gue stop, akhirnya gue bilang angkat tangan. Sampai gue jual mobil expander gue, ternyata itu ditipu juga sama dia. Bilangnya cash sama gue, ternyata itu kreditan. Kayak gitu. Akhirnya gue berhenti, stop. Yaudah akhirnya gue berhenti berhubungan sama dia, lost kontak. Emang gue udah lost kontak. Dia terakhir itu minta duit sama gue 5 juta. Itu terakhir ya, minta duit sama gue 5 juta. Tapi gue gak gubris karena gue udah gak megang duit. Di akhir 2020 bulan September pas ulang tahun anak gue inget banget tuh. Udah lempangan itu udah gue lost kontak, udah gak mikir. Gue pikir ya udahlah, mau diapain ya, kita mau ngelaporin juga udah kagak punya duit, kita mau kesini juga kagak punya duit, mau nolongin juga kagak punya duit. Ya udah kita dingin, kita nikmatin. Ya udah akhirnya anak teman-teman wartawan juga banyak nanya, "Po gimana po? Kamu punya apa?" "Ya Allah Neng, gue baru megang duit 2021." Gue kata gitu aja. Gue merintis lagi dari nol gitu. Akhirnya alhamdulillah ada teman-teman baik kita ini, para lawyer, para juru bicara Empo pada ngebantu. "Ayo po, ayo." Kita ngetakin, mudah-mudahan dari sini kita bisa kali aja terketuk hatinya gitu. Kita masih ada cara lain. Pokoknya intinya ini kawan baiknya Po Alpa. Enggak, kalau sekarang mah Iya. Sahabat karibnya. Kemana-mana ini berdua terus, ya kan? Cuman karena memang diduga ini sahabatnya Po Alpa memperalat ya untuk Po Alpa ini menyerahkan uang secara terus-menerus, tidak ada itikat baik. Nah, Po Alpa sampai saat ini masih ngebuka ya, sekali lagi masih membuka untuk jalur perdamaian, untuk dia menghubungi lagi. Tapi sampai saat ini dia tidak menghubungi Po Alpa. Jadi sekali lagi kita himbau, dalam 7x24 jam kalau tidak ada itikat baik, maka kita akan membuat laporan ke kepolisian. Mengenal sahabat yang diduga telah merugikan dirinya, Po Alpa mengaku perkenalan itu dimulai sejak dirinya belum menjadi artis. Kerap bepergian kemanapun berdua, membuat Po Alpa dan sahabat wanitanya itu merasa kian akrab. Meski sang suami telah menyampaikan rasa tidak sukanya terhadap sahabatnya itu, namun Po Alpa tak sekalipun menggubris apa yang dikatakan oleh sang suami. Habis jatuh kemudian tertimpa tangga. Mungkin peribahasa tersebut cocok dengan apa yang dialami oleh Po Alpa selama 4 tahun itu. Tipu muslihat dilakukan oleh teman dekatnya, tanpa sedikit pun Po Alpa merasa curiga. Lantas bagaimanakah Po Alpa mengisahkan dan mengingat kembali yang telah dirasakan olehnya selama berteman dengan seseorang tersebut? Dan apakah yang membuat Po Alpa yakin untuk saat itu menabungkan uangnya kepada orang lain? Jadi sahabat. Jadi dari gua meletos tuh jadi artis, jeder. Ya udah, dia udah berteman sama gue itu juga awalnya baru gitu. Terus sampai-sampai yang bikin kita nyesek apa Pak? Ya. Anu yang saya katanya punya utang. Oh iya, Ya. jadi Po Alpa ini. Makanya gue bikin pemberitaan kayak gini, gue kesel. Iya. Pak. Jadi Po Alpa ini ada yang menagih uang 160 juta tiba-tiba, ya. Padahal yang menagih itu tidak ada sangkutan sama Po Alpa. Dan terus lagi ada ini kawan baiknya Po Alpa itu sempat butuh uang, ya. Terus Po Alpa disuruh untuk menyarikan uang pinjaman kurang lebih sekitar 50 juta, ya. Nah, dia dengan menyuruh Po Alpa minjam uang 50 juta, cari uang 50 juta, dia gadaikan sertifikat. Karena ketidakpahaman akan hukum, Po Alpa ini nggak paham hukum, nah diterima aja tuh sertifikat, ya. Ternyata sertifikat itu atas nama orang. Nah, Po Alpa lah akhirnya yang bayarkan. Nah, itu pinjaman uang. Jadi ini korban, gitu loh. Korban dari temannya, selain dari yang transfer itu yang sekitar hampir 1,3 M. Iya, niatnya emang baik kita. Ya namanya Sahabat karib. sahabat kan. Dulu emang masalahnya saya
kagak percaya sama suami saya dong, maaf ya dong. Ya, awalnya emang kita dulu emang kagak percaya sama laki kita gitu. Akhirnya gue diem lah sama, ya namanya lu punya sahabat kan pada nih. Ya gue numpang nabung sama lu ya, tanpa semotor laki gue ini gitu. Awalnya emang salah saya nikmatin emang pas kejadian ini. Ya udah akhirnya dengan kejadian ini buat pelajaran kita gitu. Ya udah, habis gimana ya kalau kita kagak kalau kata kita kalau kagak kecebur mah kagak pinter ya, gimana dah? Iya, kalau kita nggak nyebur lumpur kita kagak pinter gitu kata laki kita. Ya udah akhirnya kita komitmen berdua saling minta maaf sama suami. Ya udah saling ngertiin, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Anggap aja kita nggak punya sedekah lah apa gimana gitu. Ya udah. Kurangnya sikap terbuka yang dilakukan Po Alpa kepada sang suami rupanya menjadi masalah baru dalam kehidupannya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Tengku Firmansyah. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Menyesalkan sikap yang tak terbuka terhadap sang suami, Po Alpa akhirnya meminta maaf dengan segala kerendahan hati. Meski sempat tak mempercayai sang suami, namun Po Alpa menyadari bahwa sahabatnya tersebutlah yang kini telah membutakan matanya. Telah kembali sepenuhnya kepada keluarga, Po Alpa menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman dan pembelajaran dalam hidup. Lantas seperti apakah Po Alpa menceritakan kisah rumah tangganya yang hampir kandas lantaran drama sahabatnya tersebut? Dan seperti apakah Po Alpa kini menyimpan pundi-pundi hasil jeripayahnya? Gitu, iya, ya itu dia tadi karena kagak keterbukaannya gue sama suami. Terus mungkin niatnya beliau biar gua bisa mau hancur sama suami, mungkin biar duitnya lari ke dia terus kali ya, apa gimana gua agak paham dah tuh ya. Ini niatnya udah jelek kali ya. Cuman emang cinta kita memati sampai dunia akhirat dia. Tidak ada yang bisa memisahkan gitu. Hampir renggang ya hubungan. Apaan? Emang udah hampir meregang. Jadi pas gua masuk ke rumah itu, jadi gua nih ya selama pembangunan rumah, gua kagak boleh ngeliat itu bangunan rumah. Bentuknya bagaimana gua kagak tahu. Laki gue juga kagak boleh ngeliat, kagak boleh ngatur-ngatur, gue juga kagak boleh ngatur-ngatur. Emang orang bener begitu? Kan dari awal aja udah kagak bener tuh ya. Cuman nama kita mah bego, jadi kayak nggak apa? Alhamdulillah, sekarang gue alhamdulillah sekarang gue udah kagak pakai ke kemana-mana lagi kalau nabung. Ke laki gue, maka laki gue yang kaya. Gitu. Ya, ini dia tawa. Jadi intinya gini, sekarang buat pelajaran yang udah-udah, jadi kita sekarang sama suami saling keterbukaan aja sih, duit keluar masuknya, jadi suami harus tahu gitu. Makanya buat pelajaran juga, suami juga harus tahu lu mau nabung kemana, lu mau jajan kemana, kayak gitu sih intinya, buat pelajaran aja gitu. Jadi kasus ini bikin kau percaya sama suami ya? Nah itu makanya bukan apa-apa ya, buat pelajaran kita juga. Keberkahan kita ada di suami. Nah suami juga berkahnya suami ada di istri. Itu. Makanya duitnya istri, duitnya suami ya duitnya suami. Terbalik ya. Gitu maksudnya mah. Mengidamkan rumah impian dari hasil jeripayahnya, Po Alpa percayakan segala proses pembangunan kepada sahabatnya tersebut. Entah apa yang membuat Po Alpa dan sang suami percaya begitu saja, sampai keduanya pun dilarang melihat proses pembangunan yang tengah dibuat. Tak ingin lebih lama menyimpan luka, Po Alpa masih memberikan jeda waktu untuk yang bersangkutan dapat menyelesaikan segala sesuatunya secara damai. Lantas apakah yang membuat Po Alpa buta mata hingga mempercayakan segala uangnya untuk pembangunan rumah kepada sahabatnya itu? Dan adakah jalan hukum yang ditempuh oleh Po Alpa jika yang bersangkutan juga tidak memiliki itikat baik?
begitu. Jadi kan dia mau punya toko material, makanya nih nabungnya sama dia. Kita kan percaya, bener ya Pak? Ya, Maksudnya begitu. Jadi uangnya itu dititipkan ke sahabat karibnya Pok pada saat itu untuk merenovasi rumah. Cuman kalau dihitung-hitung ya mungkin rekan-rekan juga sebelumnya udah pernah ada yang silaturahmi ke rumah Mpok kan, yang sebelum 2 lantai kan sekarang. Nah itu kan bisa ditaksir sendiri. Yang dititipkan kurang lebih 1,3 M, paling bangunan kisaran berapa sih itu? Habis 200 juga mungkin ya. Jadi patut diduga di situ ada tindak pidana penggelapan. Ini ke proses hukum. Coba, Ya, karena kurang lebih dari 2018 sampai 2022 itu kurang lebih hampir 4 tahun. Mpok ini luar biasa udah bersabar. Ya. Jadi karena itu kita ambil langkah hukum, masih kita kasih waktu selama 7 hari. Kalau memang dia tidak ada etikat baik sekalipun, mencoba menghubungi Mpok, pastikan berita ini kan dia melihat, gitu kan? Kalau memang masih nggak ada etikat baik ya kita akan buat laporan. Kita tak pernah mengetahui sedalam apa hati manusia, maka kewaspadaan tetap harus dilakukan kepada siapapun, meski itu terhadap orang yang kita anggap dekat. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.